Setelah pemutakhiran lebih dari 1 abad, bagaimana kapal pesiar saat ini berbeda dengan zaman Titanic? Ya, tentu kita tahu. Mereka sekarang diharuskan membawa skoci lebih banyak, tapi bukan itu yang membuatnya jadi primadona. Mari kita mulai dari ukurannya. Semua orang tahu, Titanic adalah kapal terbesar di masanya. Tapi, sebesar apa tepatnya? Titanic membentang 250 meter dari busur hingga ke buritan, dan lebarnya 28 meter. Ketinggian 9 geladak kapal ini sangat mengesankan, hingga 53 meter, membuatnya setara dengan gedung 11 tingkat. Didesain untuk mengangkut 2.400 penumpang dan hampir 900 awak kapal. Titanic sungguh nama yang sesuai. Meski jika Titanic berhasil menghindari gunung es, Titanic tidak akan lama memegang rekor tersebut. SS Imperator akan mengambil tatanya 1 tahun kemudian saat berlayar pada tahun 1913. Kapal ini disebut laki-laki. Meskipun dalam bahasa Inggris kebanyakan kapal merupakan kata benda perempuan, Kaisar Wilhelm II secara khusus meminta agar kapal tersebut menggunakan kata benda laki-laki. Tak jelas mengapa, tapi mungkin karena tata bahasa, karena imperator berarti emperor atau kaisar dalam bahasa Indonesia. Kata ini juga merupakan kata benda laki-laki dalam bahasa Jerman. Beberapa dekade berlalu, kapal menjadi lebih besar dan lebih besar lagi karena negara dan perusahaan berkompetisi untuk gelar kapal terbesar. Pada tahun 2019, kapal pesiar terbesar di dunia adalah Symphony of the Seas yang dioperasikan oleh Royal Caribbean. Symphony mengerdilkan Titanic dari sisi manapun, dengan panjang 361 meter dan lebar 66 meter ke 18 geladaknya membuat ketinggian kapal ini 2 kali lipat ketinggian Titanic dan menyediakan akomodasi yang sangat luas bagi lebih dari 5.000 penumpang. Dan karena kita sedang membahas akomodasi, mungkin saatnya membahas perbedaan tujuan pembuatan kedua kapal tersebut. Symphony of the Seas adalah kapal pesiar, bukan kapal laut seperti Titanic dan Imperator. Perbedaannya seperti bus kota dengan bus wisata. Kamu masuk ke kapal pesiar untuk bersenang-senang, sedangkan naik kapal laut untuk pergi ke suatu tempat. Titanic dibangun di pelabuhan Belfast di atas landasan yang khusus dibuat untuk menampung muatan yang belum pernah ada. Di atas dok ada struktur baja besar yang disebut Arroll Gantry. Gantry dengan tinggi 69 meter ini dilengkapi dengan berbagai derek untuk mengangkat pelat besar untuk dipasang di tempatnya. Banyak orang tidak tahu ada kodok-kodok hijau di atas gantry yang bertugas menginspirasi para pekerja untuk krok. Tidak, aku hanya bercanda. Lambung kapal Titanic dibuat dari ribuan pelat yang saling tumpang tindih dengan bagian bawahnya terdiri dari 2 lapis. Ini dilakukan untuk melindungi Titanic dari kerusakan yang disebabkan oleh gesekan dengan dasar laut. Sayangnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh gunung es berada sedikit di bawah permukaan air, di mana hanya ada 1 lapis pelat yang memisahkan samudera dan bagian dalam kapal. Fitur keselamatan utama kapal Titanic adalah 16 kompartemen kedap air yang membentuk geladak bawah. Titanic didesain agar tetap mengapung dengan 4 kompartemen dipenuhi air. Lagi-lagi sayangnya, gunung es membuat sobekan sepanjang 5 kompartemen. Dinding pembatas juga gagal menutup sempurna. Saat air memenuhi 5 kompartemen tersebut, air dengan cepat meluap dan tumpah ke kompartemen lainnya, menenggelamkan kapal tersebut dengan cepat. Kapal-kapal sekarang masih terbuat dari baja, tetapi kemajuan dalam peleburan dan metalurgi telah menghasilkan lambung kapal yang lebih kuat dan tidak rapuh jika dibandingkan dengan ratusan tahun lalu. Aluminium umum digunakan untuk mengurangi bobot kapal. Ini memungkinkan kapal menjulang tinggi sambil tetap menjaga pusat gravitasi rendah berkat mesin berat dan tangki bahan bakar di dasar lambung. Berat yang berkurang berarti juga rendah emisi. Omong-omong tentang mesin, kapal pesiar digerakkan terutama oleh tenaga diesel, gas alam, atau kombinasi keduanya. Kapal-kapal yang menggunakan keduanya seringkali menggunakan mesin diesel sebagai tenaga penggerak dan gas alam untuk menyalakan motor yang memproduksi listrik. Ini berbeda jauh dengan era kapal Titanic yang menggunakan tungku batu bara untuk merebus air guna menyalakan mesin uap. Kapal-kapal modern mungkin tidak bebas emisi, tapi mereka jauh lebih baik daripada menyemburkan awan abu dan asap. Teknik konstruksi juga berubah dari tahun ke tahun, meskipun ini tidak mengejutkan, mengingat bagaimana kapal itu sendiri berubah secara drastis. Alih-alih hanya memiliki beberapa kompartemen dalam yang luas, struktur dalam kapal pesiar modern berupa jaring-jaring baja yang mencuat ke dalam dari lambung dengan setiap 4 jaring menyokong satu dinding baja berukuran besar. Gelagar disembunyikan di balik dinding kapal dan berfungsi sebagai struktur utama penyokong kapal.
Ingat, Titanic tidak tenggelam begitu saja pada saat menghantam gunung es. Kenyataannya, dibutuhkan waktu 2 jam 40 menit sampai Titanic tenggelam. Sementara kondisi ini memberikan waktu lebih banyak bagi awak kapal untuk mengevakuasi penumpang. Bahaya yang ada tidak tampak nyata sepanjang waktu. Saat perintah untuk mengenakan jaket pelampung dikeluarkan, banyak penumpang menganggapnya sebagai lelucon. Saat tiba waktunya untuk naik ke skoci, banyak penumpang yang enggan. Mereka percaya bahwa mereka lebih aman berada dalam kapal besar yang hangat daripada dalam perahu kecil yang terbuka. Itulah sebagian alasan mengapa skoci-skoci awal yang diturunkan adalah yang paling kosong. Bila orang-orang begitu enggan menaiki skoci penyelamat sampai hampir sangat terlambat, bagaimana awak kapal dapat meyakinkan mereka untuk mendaki puncak bongkahan es beku? Orang tidak mau berubah pikiran sampai agak lama, hingga saat kapal benar-benar terlihat mulai miring. Begitu hal itu terjadi, muncullah kekacauan ketika orang-orang memadati tangga keluar geladak kapal dan berjuang di atas permukaan gunung es itu. Yang memperparah keadaan adalah terlalu banyaknya orang yang ingin keluar kapal secara bersamaan, yang akhirnya dapat mematahkan tangga keluar geladak kapal itu. Ini bukan hanya akan menceburkan semua orang ke dalam air yang dingin, tetapi mereka juga berisiko tergencet di antara gunung es dan lambung kapal. Skoci penyelamat dapat digunakan untuk membantu evakuasi, tetapi juga menimbulkan masalah. Bila orang-orang yang menyeberangi tangga keluar geladak kapal kesulitan melintasi gunung es, mengukur lerengnya dari permukaan air akan lebih sulit lagi. Dan jujur, bila kamu sudah berada dalam skoci, apakah kamu ingin menukarnya dengan bongkahan es raksasa? Inilah masalah-masalah besar yang akan menjadikan evakuasi ke gunung es tidak mungkin dilakukan. Dan kita bahkan belum sampai kepada masalah terbesar, yaitu mencapainya. Tidak menyangka, bukan? Awalnya hal ini tampak aneh. Bagaimana kamu tidak berada cukup dekat dengan benda yang baru saja kamu tabrak? Itu kan seperti level kedekatan yang paling tinggi. Nah, Titanic tidak benar-benar berhenti begitu dia menabrak gunung es. Seperti dugaanmu, nahkoda kapal telah mencoba menyetir kapal menjauh dari gunung es itu sebelum tabrakan terjadi. Titanic tidak menabrak gunung es secara langsung, tetapi menyerempet pada sisi lambungnya, menorehkan tinta kecelakaan ringan dengan akibat terburuk sepanjang sejarah. Ironisnya, keadaan akan lebih baik apabila tabrakan terjadi di bagian depan kapal. Meskipun dek yang lebih rendah pasti akan tergenang, air akan terkurung pada beberapa kompartemen saja. Titanic dirancang untuk tetap terapung sampai dengan 4 kompartemen dari total 16 kompartemen tergenang air. Hantaman yang meleset itu menjebol 6 kompartemen, dan pemirsa yang jeli akan segera menyadari ini. Artinya, 2 kompartemen lebih banyak dari jumlah kompartemen maksimum yang boleh digenangi air. The Unsinkable Molly Brown atau Molly Brown yang tidak bisa tenggelam adalah salah satu karakter yang paling terkenal dan banyak disukai di film tahun 1964 itu dan sebelumnya juga di opera musik Broadway. Karakter ini diambil dari kisah pelayaran pertama kapal Titanic. Wanita yang satu ini bukanlah sekadar karakter hasil karangan penulis naskah film Hollywood. Dia benar-benar penumpang Titanic. Margaret Brown bahkan sudah dikenal sebelum peristiwa Titanic sebagai salah satu wanita pertama di Amerika Serikat yang mencalonkan diri sebagai anggota Senat 8 tahun sebelum wanita memiliki hak suara. Dia sedang berada di London saat mendapat kabar bahwa cucu laki-lakinya sedang sakit. Maka ia segera berangkat ke New York. Karena keputusan itu sangat mendadak, hanya sedikit orang yang mengetahui dia menumpangi kapal Titanic. Begitu kapal menabrak gunung es, tanpa mementingkan diri sendiri, Nyonya Brown menolong para penumpang lain naik skoci, hingga akhirnya dia sendiri juga diminta untuk menaikinya. Setelah diselamatkan oleh RMS Carpathia, dia membentuk komite bersama penumpang kelas 1 lainnya yang juga selamat dan penumpang Carpathia. Komite ini menggalang dana serta memberikan bimbingan kepada orang-orang kurang mampu yang selamat dari tragedi itu. Ketika tiba di New York, dia tidak mau meninggalkan kapal penyelamat sampai benar-benar yakin setiap korban selamat mendapatkan perawatan medis dan menemukan keluarganya. Nyonya Brown mendapatkan medali penghargaan karena kebaikannya menolong korban selamat tragedi Titanic. Kemudian dia juga diberi penghargaan French Legion of Honor atas upaya amalnya membangun kembali dan membantu tentara Prancis. Benar-benar wanita yang luar biasa. Berbicara tentang wanita luar biasa,
Selama karirnya bekerja di lautan, Nona Violet Constance Jessup telah selamat bukan hanya dari 1, tapi 3 kecelakaan kapal termasuk Titanic. Dia memulai karirnya dengan menjadi pramugari di kapal Olympic yang mengalami tabrakan pada tahun 1911. Hanya selang 7 bulan kemudian dia selamat dari kecelakaan Titanic. Kemudian ia bekerja sebagai perawat di Palang Merah Inggris di atas kapal HMHS Britannic. Kapal ini tenggelam karena ledakan, tetapi lagi-lagi Violet selamat dan tetap bekerja di laut. Wanita berjiwa petualang ini akhirnya menetap di Great Ashfield, Inggris. Seperti Margaret Brown, Violet juga sering dijuluki si nona yang tidak dapat tenggelam bernada candaan. Jelas ini ada benarnya. Dorothy Gibson, aktris yang paling dikenal karena perannya di film Save from the Titanic garapan tahun 1912 itu, sebetulnya merupakan salah satu korban selamat dari tragedi Titanic. Dia dan ibunya sedang dalam perjalanan pulang ke Amerika Serikat menumpangi kapal Titanic setelah berlibur di Eropa. Keduanya sedang bermain kartu dengan beberapa orang teman ketika kapal menghantam gunung es. Mereka bersama-sama lolos dalam sekoci nomor 7 yang setengah kosong itu, tetapi hampir tenggelam kembali saat salah satu penumpangnya melihat ada kebocoran di sekoci tersebut. Untungnya mereka bisa menyumpalnya dengan kain. Tidak lama setelah Gibson tiba di New York dengan menumpangi Carpathia, agennya membujuknya untuk membintangi sebuah film tentang tenggelamnya Titanic. Dia menulis naskahnya sendiri dan dalam film itu dia juga mengenakan baju yang sama dengan yang dia pakai ketika bencana itu terjadi. Film itu dirilis hanya sebulan setelah tragedi terjadi. Kemudian Dorothy mengakhiri karir aktingnya dan bekerja di Metropolitan Opera. Dia menghabiskan sisa hidupnya di Paris. Hebat sekali! Mungkin sekarang ini kita mengolok-olok Titanic yang dijuluki sebagai kapal yang tak bisa tenggelam. Namun dulu, ini bukanlah bualan. Terlepas dari alasan Kapten Smith yang mengemudikan kapal dengan kecepatan penuh, dia sudah memerintahkan awak kapal untuk mengawasi gunung es. Tetapi karena kesalahan teknis, mereka tidak diberi teropong. Kurangnya sekoci juga menjadi penyebab kesalahpahaman mengenai kejadian ini. Sekoci dalam jumlah banyak akan mubazir bagi kapal yang tak terkalahkan seperti Titanic. Saat itu ada juga anggapan yang diterima secara umum. Jika harus meninggalkan kapal, para penumpang dan awak kapal akan dijemput oleh kapal lain yang berada di area yang sama. Tidak ada yang mengantisipasi kebutuhan sekoci untuk mengevakuasi semua orang di dalam kapal. Ini juga menjelaskan mengapa evakuasinya sangat kacau, sehingga banyak sekoci yang hanya terisi setengah. Sementara itu, ada kelalaian lain yang cukup parah. Rencana awal mungkin akan berhasil jika ada yang menjawab panggilan darurat mereka. Kamu tahu, pada tahun 1912, kapal tidak diwajibkan memiliki operator radio yang bekerja 7 hari 24 jam. Itu berarti operator radio kapal terdekat SS Californian dan kapal lain yang diminta operator Titanic untuk tutup mulut sedang tidur saat panggilan darurat dilakukan. Kondisinya makin memburuk saat operator radio Titanic melaporkan koordinat yang salah pada panggilan daruratnya. Artinya, bahkan kapal yang menerima panggilan darurat mengalami kesulitan saat mencari titik tenggelamnya kapal Titanic. Jadi itulah masalah-masalah utama yang dihadapi Titanic di malam kecelakaan fatal itu terjadi. Terlalu percaya diri, komunikasi yang buruk, kekurangan sekoci, dan ketidakmampuan tim penyelamat menemukan kapal. Sekarang, setelah memahami semua itu, mari kita kembali ke pertanyaan utama kita. Apa jadinya jika kecelakaan kapal Titanic terjadi hari ini? Setelah Titanic tenggelam, banyak sekali prosedur baru yang dikeluarkan dengan harapan dapat mencegah kecelakaan serupa. Salah satunya aturan mengenai patroli es secara teratur di wilayah Samudra Atlantik bagian utara. Untuk menjalankan tugasnya, dulu petugas-petugas harus kedinginan berpatroli di atas kapal dan pesawat menggunakan teropong. Tapi untungnya masa kini berbeda dengan 100 tahun lalu. Alasan lain mengapa saat ini jauh lebih baik dari 100 tahun lalu, yaitu cara mendeteksi gunung es sudah jauh lebih canggih. Penjaga pantai Amerika Serikat dan Divisi Layanan Meteorologi Kanada, Canadian Ice Service, berpatroli secara teratur di area tersebut menggunakan pesawat HC-130 yang dilengkapi dengan radar. Radar ini berfungsi memindai gunung es yang terlalu dekat dengan rute pelayaran utama. Dengan bantuan satelit, pemetaan global atau GPS, dan laporan dari kapal yang melintas, kedua lembaga ini dapat memberikan pembaruan harian
mengenai posisi gunung es di Atlantik Utara. Masing-masing kapal juga bisa mendeteksi gunung es di sekitarnya dengan lebih mudah berkat teknologi seperti radar dan sonar yang tidak asing lagi. Kemajuan ini membuat bepergian melalui jalur laut jauh lebih aman, tetapi juga tidak semudah itu. Kecelakaan tetap mungkin terjadi. Untungnya, kapal-kapal besar sekarang ini diharuskan membawa sekoci dengan jumlah yang cukup untuk menampung semua penumpang di dalam kapal. Dan para awak kapal telah dibekali pelatihan yang memadai mengenai prosedur evakuasi. Kapal-kapal modern juga diwajibkan memiliki operator radio yang bertugas sepanjang waktu. Ini baik karena beberapa alasan. Salah satunya tidak akan ada orang yang tertidur dalam situasi kritis. Kapten Californian dipecat karena melewatkan panggilan darurat Titanic dan dia bahkan tidak melanggar aturan apapun. Panggilan darurat radio juga telah memiliki standar yang lebih baik dibandingkan pada tahun 1912. Ditambah lagi pelacakan GPS yang sangat membantu. Penerima panggilan akan mengetahui secara pasti lokasi kapal tersebut tenggelam. Upaya penyelamatan juga lebih terkoordinasi dibandingkan awal abad ke-20. Penjaga pantai memiliki berbagai transportasi dalam keadaan darurat, mulai dari kapal kecil dan helikopter hingga kapal besar dan pesawat terbang. Mereka juga bisa berkoordinasi dengan lebih baik dan mengirim bantuan melalui jalur sipil maupun militer di wilayah tersebut.